fakta-fakta mengenai gelombang 16 yang akan berbeda dengan gelombang-gelombang sebelumnya, teman-teman. Kenapa saya bilang ini adalah gelombang yang seram ya, agak mengerikan, karena memang lalu nanya saya, Kak, sebenarnya guna nggak sih daftar itu di awal banget saat gelombang baru dibuka langsung daftar? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang update untuk teman-teman yang tadi gagal di gelombang 15 teman, di mana masih ada satu harapan lagi untuk teman-teman bisa gabung di gelombang prakerja. Itulah gelombang 16 teman-teman untuk di semester 1 ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di gelombang 16, kalian wajib simak info ini karena di sini saya akan membantu menjelaskan fakta-fakta mengenai gelombang 16 yang akan berbeda dengan gelombang-gelombang sebelumnya, teman-teman. Jadi kapankah akan dibuka, kemudian juga berapa lama, berapa kuotanya, dan juga apa yang berbeda. Kalian juga wajib tahu, kalian bisa mempersiapkan mental kalian nanti ketika kalian nanti akan gabung di gelombang 16, teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate mengenai pekerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang yang pastinya berguna di masa pandemi seperti ini. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi ini gelombang 16 banyak banget yang nanya saya, Kak, kapan gelombang 16 dibuka? Saya sudah gagal di gelombang 15, apakah masih ada harapan? Oke teman, jadi kita mulai dari harapan ya. Jadi buat teman-teman yang gelombang 15 itu gagal dan keterangannya hanya karena kamu belum berhasil, kalian masih sangat berpeluang lolos di gelombang 16. Kalian tinggal klik gabung gelombang nanti jika sudah dibuka dan kalian berdoa yang terbaik untuk lolos di gelombang ke-16 ini, teman. Kenapa saya bilang gelombang ini gelombang yang terakhir? Karena untuk prakerja itu akan dibagi 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Di mana semester 1 ini akan dikotakan peserta yang lolos adalah 2,7 juta. Jadi saya sudah punya itu 4 gelombang ya, gelombang 12, 13, 14, 15. Masing-masing 600.000. Jadi dikali 4 sudah dapat 2,4 juta. Jadi kalau targetnya 2,7 juta, sekarang sudah tercapai 2,4 juta, tinggal sisa lagi 300.000. Jadi ini adalah kuota di gelombang 16, teman. Jadi setengahnya dari kuota gelombang sebelumnya. Yang artinya apa? Peluang kalian akan 2 kali lebih sulit karena kuota makin dikit, saya yakin yang daftar makin banyak, teman-teman. Kenapa saya bilang ini adalah gelombang yang seram ya, agak mengerikan, karena memang untuk jumlah kuotanya semakin sedikit, namun peminatnya tetap akan sangat tinggi, teman. Jadi kalian akan bersaing dengan lebih ketat untuk mendapatkan kuota 300.000 untuk di gelombang 16 ini. Itu. Kemudian buat teman-teman juga yang keterangannya itu menerima bantuan, lalu juga keterangannya itu masih dalam Kementerian Pendidikan, itu memang agak susah, teman. Saya cek juga pun banyak yang bilang itu nggak ada perubahan untuk yang keterangannya seperti itu. Jadi kita memang harus do something. Kita coba call CS Prakerja, kita coba call dinas untuk memastikan dan juga untuk mengubah data tersebut kalau memang kita emang tidak pernah menerima dan juga kita tidak terdaftar di bantuan tersebut, teman-teman. Seperti itu. Tapi buat teman-teman yang masih hanya kamu belum berhasil, itu peluang masih sangat tinggi karena banyak banget juga yang bilang di gelombang ini itu yang sebelumnya belum berhasil, akhirnya berhasil di gelombang 16 ini, teman-teman. Jadi jangan patah semangat, tetap optimis, bahkan itu nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Tapi emang karena kota yang kecil ini kita juga harus lebih bersemangat. Lalu nanya saya, Kak, sebenarnya guna nggak sih daftar itu di awal banget saat gelombang baru dibuka langsung daftar? Kalau saya pribadi, menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh, teman, karena pada akhirnya juga setelah ditutup pengumumannya, itu baru akan mulai sistem random acak dan juga sistem untuk penyaringan dari kalian yang emang ada kendala, mungkin kalian dianggap sebagai penerima subsidi upah, PNS, segala macam, itu langsung digugurkan. Setelah itu baru akan diseleksi secara random, teman-teman. Jadi mau kalian di gelombang, mau di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu sebenarnya nggak berdampak karena juga banyak banget, dan saya pribadi juga sudah meloloskan sekitar cukup banyak peserta itu tidak di gelombang di hari pertama. Saya tuh biasanya daftar tuh di hari kedua atau mungkin di hari terakhir, teman, untuk daftar prakerja.
Yang penting memang syarat kita sudah lengkap ya. Data kita sama semua, itu juga akan permudah. KTP juga kita tuh udah KTP-nya gambarnya jelas. Itu juga akan pengaruhi, dan juga saat kita menjawab pernyataan saat kita mendaftar prakerja. Itu sangat-sangat krusial, jadi kita nggak boleh salah pilih saat di sana teman-teman. Dan sekarang, belum terlambat buat teman-teman kalau kalian mau, kalian menggunakan cara yang saya infokan sebelumnya, di mana kalian bisa mengisi form pengaduan untuk sedikit memperbesar peluang kalian lolos. Karena ada juga yang bilang saya, Kak, itu berhasil setelah saya mengisi pengaduan. Walaupun saya nggak mengerti itu karena emang kebetulan atau emang karena ada dampaknya, tapi kita nggak ada salahnya buat mencoba, karena juga ketimbang diem pun itu juga nggak ada hasilnya. Jadi kenapa kita tidak mencoba untuk mengisi form pengaduan lagi setiap hari sampai dengan nanti penutupan di gelombang 16 teman-teman. Seperti itu. Jadi teman, kalau bertanya kalian kapankah gelombang 16, itu terus terang di berita itu belum ada yang bisa memastikan teman-teman, tapi menurut pribadi saya itu akan dibuka besok. Maaf kalau salah, tapi sepertinya akan dibuka besok kalau emang nggak ada yang ditunggu lagi. Kalau emang mereka nggak menunggu akun yang hangus, itu akan dibuka besok. Karena saya pikir pun kalau nyari akun yang hangus itu nggak bisa besok, karena itu kemungkinan akan dimulai hangus itu di awal bulan April, baru akan kelihatan adakah yang hangus atau kan aktif untuk akun prakerjanya. Jadi menurut saya tetap akan besok di tanggal 25 Maret 2021 untuk pembukaannya. Kemudian pengumumannya akan itu di tanggal 31 Maret, pas di akhir bulan Maret teman-teman. Jadi akan dibuka 3 hari dan akan evaluasi selama 3 hari. Jadi normalnya seperti itu teman. Karena sekarang kotanya sedikit, itu saya nggak tahu kan ada perubahan. Mungkin lebih cepat untuk penutupan gelombangnya dan juga lebih cepat untuk evaluasinya. Kita tunggu aja teman-teman. Jadi buat teman semua yang mau gabung di gelombang 15, kalian harus siapkan mental kalian, karena yang pertama kotanya makin dikit, jadi makin ketat. Lalu yang kedua, kalian bisa banget untuk mengisi form pengaduan dari sekarang setiap hari. Walaupun tidak bantu banyak, at least kita do something yang mungkin bisa mengubah nasib teman. Jadi ingat, itu kalau jodoh nggak kemana. Bahkan banyak yang bilang saya, Kak, saya dari gelombang 4, baru gelombang 15 lolos. Dari gelombang 8 daftar, baru gelombang 15 lolos. Ada yang dari gelombang 12, baru gelombang 15 lolos. Jadi kita emang nggak bisa prediksi, karena emang juga sistemnya yang acak dan terlalu banyak yang daftar, Kotanya misalnya jadinya sedikit banget ya, kota yang 600.000 itu yang daftar jutaan. Jadi mungkin kita ngelawan 1:100 atau bahkan banding 1000 untuk mendapatkan kuota di gelombang prakerja teman. Jadi buat teman semua, tetap semangat, tetap optimis, dan ingat berdoa teman-teman. Itu nggak akan rugi sama sekali. Kita berdoa, kita ikhlas, namun kita juga tetap berusaha untuk klik gabung gelombang untuk bisa mendaftar di gelombang 16 nanti. Dan besok karena ada update terbaru saya akan infokan. Jadi teman semua pastikan kalian stay besok siang jam 12 waktu Jakarta untuk persiapan pembukaan gelombang 16. Kalian nggak wajib di hari pertama, dan juga biasanya pastikan error saat baru dibuka ya. Jadi kalian bisa mulai di hari kedua, hari ketiga. Tapi ingat, gabung. Jangan sampai teman saya bilang mau di hari ketiga, ternyata dia lupa, terlewat sampai dengan lewat jam 12 WIB, akhirnya nggak bisa gabung gelombang. Hilang udah satu kesempatan untuk gabung gelombang. Jadi kita hanya bisa memperbesar peluang kita dengan cara klik gabung gelombang di setiap gelombang. Kalau kita melewatkan gelombang, itu akan menghilangkan kesempatan buat dapat gelombang prakerja. Seperti itu. Oke, jadi sekian infonya, semoga bermanfaat teman-teman semua. Jadi buat yang belum lolos, semangat. Saya akan support kalian, saya akan doakan kalian yang terbaik. Semoga lolos di gelombang 16 ini. Karena nanti semester 2 itu belum ditentukan kapan akan dibuka, kemudian di bulan Juni atau Juli, dan juga berapa kuotanya lagi. Mungkin akan sama, mungkin juga berbeda tergantung dari permintaan dan juga dari budget atau mungkin anggaran dari negara teman. Jadi sebenarnya masih di 10 triliun ya. Tapi saya juga dapat info itu masih belum bisa dipastikan untuk semester 2 berapa anggaran dan juga berapa kuota gelombang prakerja. Jadi mungkin bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan teman-teman, seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau suka silahkan kalian like dan juga share info ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dengan subscribe kalian sudah support saya agar saya makin semangat di seputar prakerja, dan juga akan banyak terbantu. Dan juga buat teman yang mau DM saya, silahkan kalian bisa DM saya di @ran_agus untuk dapat respon, walaupun saya akan jawabnya itu bertahap dan juga cukup lama karena banyak banget DM masuk setiap hari. Saya akan berusaha menjawab sebanyak mungkin komen DM teman-teman semua dan juga di YouTube teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.